Kubu geng Panci ini mulai terjebak tuduhan mereka sendiri. Kita akan lihat teman-teman, ketika mereka demo, mereka memajang wajah Pak Jokowi yang ada di ijazah Pak Jokowi. Padahal selama ini mereka mengatakan bahwa itu bukan Pak Jokowi, tapi orang lain. Kenapa di demo tanggal 16 April kemarin itu, mereka menggunakan foto di ijazah itu, menyebutnya sebagai Pak Jokowi. Artinya apa teman-teman? Mereka sudah terperangkap sendiri di tuduhan mereka. Mereka bingung karena mereka tidak punya bukti bahwa itu bukan wajah Pak Jokowi. Akhirnya mereka menggunakan foto itu untuk menuntut Pak Jokowi di hal yang lain. Kita baca tuntutannya. Dosa Jokowi terhadap rakyat Indonesia. Wajahnya menggunakan foto Pak Jokowi di ijazah. KKN merajalela. Gibran anak haram konstitusi. Pembangunan banyak yang mangkrak. Utang negara bengkak. Polisi dijadikan alat. Ngakunya demo ijazah. Tetapi kata-katanya bukan demo ijazah. Bahkan di demo ijazah itu mereka sudah mengakui foto di ijazah Pak Jokowi adalah Pak Jokowi. Para penipu, tukang-tukang fitnah, pembohong, pendusta akan tergelincir sendiri oleh omongannya, oleh dusta-dustanya, oleh fitnah-fitnahnya. Tanpa disadari. Padahal ini mereka beramai-ramai loh. Bikin spanduknya bareng-bareng. Konsep, mereka bikin konsep dulu ini. Demo ini sebelum mereka lakukan, mereka bikin konsep. Nanti mau mengusung kata-kata apa di demo itu. Ya ini hasilnya. Hasilnya mereka menolak sendiri tuduhan yang mereka pernah layangkan kepada Pak Jokowi. Kenapa mereka tidak menggunakan foto Pak Jokowi yang sekarang? Supaya rakyat menganggap bahwa demo mereka ini demo tentang ijazah. Sehingga mereka menggunakan foto ijazah Pak Jokowi. Tetapi mereka tidak sadar bahwa dengan begitu, mereka mengakui bahwa itu foto Pak Jokowi. Artinya apa? 99,999% tuduhan mereka bahwa ijazah Pak Jokowi palsu itu disangkal oleh mereka sendiri. Di poster yang lain, mereka menyebutkan dosa Jokowi tak bisa dimaafkan. KPK mandul, pecah belah bangsa lewat buzzer. Padahal tidak ada bukti. Pak Jokowi tidak punya buzzer. Yang punya buzzer itu PDIP. Jadi pada saat Pak Jokowi menjabat sebagai presiden 10 tahun itu, yang menyiapkan buzzer-buzzer itu PDIP. Saya kenal dengan semua buzzer-buzzer PDIP yang membela Pak Jokowi. Dan sekarang buzzer-buzzer itu sudah tersingkirkan dari relawan Pak Jokowi. Karena sekarang buzzer-buzzer itulah yang membuzzerkan fitnah-fitnah mereka terhadap Pak Jokowi. Saya buzzer yang tidak mau direkrut oleh PDIP. Saya adalah influencer yang tidak mau terikat oleh siapapun. Saya menyuarakan kebenaran, pembelaan, meluruskan fitnah dan hoax secara pribadi, bukan atas nama siapapun. Saya membela Pak Jokowi karena kemauan saya sendiri. Tidak perlu bayaran, bahkan saya modal sendiri. Loh kok ibu mau modal? Kan mahal bu biayanya menjadi influencer. Gak apa-apa. Melakukan kebaikan itu adalah sebuah kegiatan yang diwajibkan oleh pencipta kita. Kita ini dilahirkan ke dunia ini untuk melakukan kebaikan. Kalau kita melihat ada orang yang dianiaya terus-menerus, dizolimi terus-menerus, kita wajib membela. Kalau kita punya narasi-narasi yang bisa menghantam kejahatan itu, kita harus gunakan narasi kita. Karena kalau tidak kita menggunakan narasi kita, pura-pura budek, pura-pura buta, karena kita tidak mau beresiko melakukan itu, maka dikhawatirkan otak kita, kemampuan kita akan dicabut lagi oleh pencipta kita. Artinya Tuhan ini sia-sia menciptakan kita dengan segala kelebihan kalau kita tidak mau menggunakan itu untuk kebaikan. Saya menganggap bahwa membela Pak Jokowi itu kebaikan. Jadi kalau ada orang yang bilang, kamu itu menjilat kepingin dapat jabatan, tidak terbukti. Saya membela Pak Jokowi bukan setahun 2 tahun. 12 tahun lebih saya membela Pak Jokowi. Sejak Pak Jokowi menjadi gubernur, saya membela beliau. Apakah saya dapat jabatan? Tidak terbukti. Tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan bahwa saya mendapat jabatan. Bahkan ketika 2019 saya disuruh untuk nyalek, saya tidak mau menggunakan partai PDIP. Yang sudah pasti kalau saya menggunakan partai itu, saya bakalan masuk DPR. Tapi saya tidak mau. Karena saya orangnya paling tidak suka berhutang budi dengan siapapun. Makanya saya menggunakan PSI,
Padahal saya tahu kalau lewat PSI saya pasti tidak bisa menjadi DPR. Saya tidak mengkampanyekan diri saya, tapi saya mengkampanyekan Pak Jokowi. Saya bilang kepada dapil saya, Bapak Ibu, kalaupun suara saya banyak di dapil ini karena Bapak Ibu memilih saya, tetapi karena PSI partai baru, kemungkinan besar saya tidak akan bisa mencapai menduduki DPR dengan suara yang Bapak Ibu berikan. Tetapi Bapak Ibu, saya meminta Pak Jokowi harus menang di sini. Di Tulung Agung, di Kediri, di Blitar, Pak Jokowi harus menang. Jadi setiap saya kampanye, saya mengatakan itu. Semua saya ke Tulung Agung begitu, ke Kediri, ke kotanya, ke Kabupaten Kediri, saya selalu bilang begitu, Pak Jokowi harus menang. Jadi kalau saya perhatikan, skema demo ijazah ini, mereka tidak memberikan bukti apapun bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Justru mereka memberikan bukti ke publik bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli dengan menampilkan foto Pak Jokowi. Saya juga melihat bahwa mereka merencanakan demo ini sambil mewanti-wanti kepada peserta demo untuk tidak menyebut-nyebut tentang ijazah Pak Jokowi. Mereka hanya membolehkan Pak Jokowi dituduh sebagai pembohong. Mereka membolehkan Pak Jokowi dituduh takut memperlihatkan ijazahnya. Hanya itu. Tetapi tidak boleh menyenggol-nyenggol masalah ijazah. Karena apa? Ijazah Pak Jokowi asli. Kebanyakan tidak bicara soal ijazah Pak Jokowi. Bapak-bapak yang pakai baju kuning bicaranya apa? Pak Jokowi katanya PKI. Tentang apa? Tentang Kepres. Si Roy Panci juga ngomongnya apa? Tunjukkan ijazahnya supaya nggak gaduh. Jadi demo kemarin itu sebenarnya demo yang mereka lakukan bukan untuk memberi keyakinan pada masyarakat bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu, bukan. Melainkan untuk mendemo Pak Jokowi dalam hal lain, fitnah lain, kebohongan-kebohongan lain yang mereka rekayasa. Mereka ingin Pak Jokowi tersudut tidak lagi perkara ijazah, tapi perkara lain. Ada perkara Mas Gibran, katanya anak haram konstitusi, ada perkara KKN, katanya ada perkara pembangunan mangkrak. Padahal kita semua tahu tidak ada pembangunan mangkrak di era Pak Jokowi, tapi mereka nekat memasukkan kalimat itu. Di era Pak Jokowi banyak pembangunan mangkrak. Ini kayaknya menyindir SBY ini ya. Terus katanya negara hancur. Padahal tidak ada buktinya. Negara hancur tuh kayak mana? Kayak Iran atau Israel gitu hancur? Atau kayak di Yaman gitu hancur? Negara kita baik-baik saja kok dibilang hancur. Ini kan manusia-manusia yang mengajarkan kita untuk menjadi gila. Negara baik-baik saja dituduh hancur. Mereka membuat kalimat-kalimat di poster-poster, spanduk-spanduk mereka di demo kemarin itu, tidak ada yang benar semuanya. Tidak terbukti. Artinya apa? Memang mereka hanya menciptakan framing. Orang yang tidak ngerti pasti akan berkata begini, yang ngomong Roy Panci, ya, doktor ya, berarti bener ini. Yang ngomong orang UI itu pakai baju kuning-kuning, bener itu. Tapi sayangnya si Roy Panci itu mendapatkan lawan-lawan yang bisa membungkam apa yang dia lakukan, yaitu YouTuber-YouTuber. Kami ini bukan orang bodoh seperti perkiraan Roy Panci. Roy Panci kan selalu menganggap semua orang bodoh. Dia yang paling pintar. Padahal faktanya dia itu orang paling bodoh di dunia. Ya dia ngomong katanya wajah Pak Jokowi yang di ijazah itu bukan wajah Pak Jokowi. Tifa juga gitu bilang itu bukan wajah Pak Jokowi kalau struktur wajah gigi. Kan Tifa ngomong begitu. Dipakai wajahnya sambil menyebut dosa-dosa Jokowi. Mukanya Pak Jokowi dipakai di situ. Inilah ya, mereka ngelempar Pak Jokowi pakai tai gitu ya. Mental. Nggak kena Pak Jokowi malah mental kena muka sendiri ya itu. Ya, geng Panci. Terima kasih. Seolah-olah dia dewa yang tidak pernah salah. Ya, sekali lagi saya ungkapkan, dia dewa yang tidak pernah salah. Pakar yang paling pakar se-Indonesia. Ya, dan itu dipercaya publik. Menurut kalian, benar nggak seperti itu? Kita bukan masalah benci atau tidak benci, tetapi tempatkan hasil penelitian itu di ruang penelitian. Siap nggak? Atau Rasulullah saya tantang, 2 aja, nggak usah dibawa cheerleadernya, 2 orang aja. Di apa? Di sebuah podcast atau di televisi, 2 orang aja. Penghentian penyidikan untuk boleh.